Saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa terkadang rezeki terasa menjauh, meski kita telah berusaha dengan sepenuh hati? Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah ada yang kurang dalam ikhtiar kita? Mungkin kita lupa bahwa rezeki tidak semata-mata soal kerja keras, tetapi juga tentang restu dari Allah. Sudahkah doa kita dipanjatkan dengan tulus? Apakah langkah-langkah yang kita ambil telah bersih dari dosa? Dan, apakah hati kita dipenuhi dengan keikhlasan? Sadarkah kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya? Dia adalah pemilik seluruh kekayaan yang ada di langit, di bumi, dan di seluruh alam semesta ini. Segala sesuatu yang memiliki nilai, semua bentuk rezeki, dan seluruh keberlimpahan yang ada di dunia ini sejatinya berasal darinya. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat memiliki sesuatu tanpa izin dan pemberian dari Allah. Baginya, memberikan harta kepada hambanya dalam jumlah berapapun sangatlah mudah. Jika Dia menghendaki, Allah bisa dengan mudah memberikan kita berjuta-juta setiap hari. Bahkan, tidak sulit baginya untuk mencurahkan rezeki dalam jumlah yang jauh lebih besar. Semua itu bukanlah hal yang sulit baginya, karena Dia adalah pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Namun, kita sering dihadapkan pada berbagai ujian dalam kehidupan, termasuk dalam hal keuangan. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami kesulitan ekonomi, terhimpit oleh berbagai kebutuhan yang mendesak, atau sedang mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Bisa jadi, Anda tengah menghadapi masalah berat atau bahkan diuji dengan penyakit yang membuat hidup terasa semakin sulit. Jika Anda berada dalam kondisi seperti ini, jangan pernah merasa putus asa. Jangan biarkan hati Anda tenggelam dalam rasa khawatir berlebihan. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah membiarkan hamba-hambanya terjebak dalam masalah tanpa ada solusi. Setiap ujian yang Allah berikan pasti disertai dengan jalan keluar. Apa yang perlu kita lakukan adalah berusaha bersabar dan terus berdoa kepadanya, karena hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta dan memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika rezeki terasa sulit diraih, mungkin Allah ingin kita lebih mendekat kepadanya. Terkadang dalam hidup, kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan. Apakah kita pernah merasakan seperti itu? Mungkin usaha kita belum sepenuhnya disertai dengan doa yang tulus, atau hati kita belum sepenuhnya bersyukur kepadanya. Mari kita renungkan sejenak. Dalam sebuah kisah, ada seorang petani yang selalu bekerja keras di ladangnya. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar dan berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan hasil yang berkah dari usahanya. Meskipun ia sudah bekerja keras, hasil panennya seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Suatu hari, seorang teman bertanya, "Mengapa kamu tidak merasa putus asa? Bukankah kamu sudah bekerja keras?" Petani itu tersenyum dan menjawab, "Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun aku tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Setiap tetes keringat yang aku keluarkan adalah bentuk ibadah, dan aku percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untukku. Mungkin saat ini hasilnya belum sesuai harapanku, tapi aku yakin bahwa Allah sedang mengujiku, dan rezekinya pasti datang pada waktunya." Saudaraku, dari kisah tersebut, kita belajar bahwa usaha tanpa doa adalah kesombongan, dan doa tanpa usaha adalah kesia-siaan. Kita harus selalu berikhtiar dengan penuh semangat, namun jangan pernah lupa untuk menyertakan doa dalam setiap langkah kita. Periksa hati kita, apakah sudah penuh dengan rasa syukur? Periksa langkah kita, apakah sudah lurus di jalannya? Mari kita terus tingkatkan iman dan takwa kita, jangan lelah berikhtiar, dan jangan pernah ragu terhadap rencana Allah.
Dia pasti akan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya yang bertakwa. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi rezeki. Bukakanlah pintu rezeki bagi kami dan berkahilah setiap usaha yang kami lakukan. Berikut adalah teks yang telah disusun ulang dengan lebih halus. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba MU yang selalu bersyukur. Jauhkanlah kami dari kesulitan ekonomi, beban utang yang berat, serta rezeki yang tidak berkah. Limpahkanlah anugerah MU yang luas kepada kami, seperti yang Engkau berikan kepada para nabi dan hamba-hamba MU yang saleh. Amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kau menginginkan rezeki yang lancar dan penuh berkah, amalkanlah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita dianugerahi berbagai amalan yang dapat menjadi sarana untuk mendatangkan rezeki yang berlimpah dan penuh berkah. Suatu ketika, ada seorang pedagang yang selalu tampak tenang meski usahanya sedang mengalami kesulitan. Ia pun menceritakan rahasia keberhasilannya kepada teman-temannya. Setiap hari, aku membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Aku yakin bahwa dengan membaca zikir ini, Allah akan melapangkan rezekiku dan memberkahi usahaku. Teman-temannya yang penasaran bertanya, zikir apa yang kau baca? Sang pedagang menjawab, zikir yang simpel namun sangat kuat. Aku membaca, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Setiap kali aku melakukannya dengan penuh keikhlasan, aku merasakan Allah melapangkan jalan rezekiku, memberikan ketenangan dalam hatiku, dan usahaku semakin berkembang. Saudaraku yang dirahmati Allah, zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini sangat sederhana, tetapi memiliki kekuatan luar biasa. Ini adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Marilah kita amalkan dengan tulus, semoga Allah menerima amalan kita. Zikir tersebut adalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah, yang artinya, Maha suci Allah dengan segala pujinya, Maha suci Allah yang Maha Agung, aku memohon ampun kepada Allah. Sebelum kita melanjutkan, siapkanlah pensil dan kertas untuk mencatat langkah-langkahnya dengan baik, sehingga kita bisa mengamalkannya dengan sempurna. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan dan kelapangan rezeki. Mohon catat dan perhatikan hingga akhir agar zikir ini mendatangkan manfaat. Bacalah zikir ini dengan penuh keikhlasan pada waktu-waktu berikut. Pertama, bacalah 3 kali setiap pagi sebelum beraktivitas dan setiap malam sebelum tidur sebagai permulaan yang penuh berkah. Kedua, bacalah 3 kali setelah salat fardu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Ketiga, bacalah 3 kali setelah salat tahajud untuk meminta rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Dan terakhir, bacalah 3 kali sebelum memulai pekerjaan atau usaha agar Allah melapangkan jalan rezeki kita. Untuk memperkuat amalan ini, agar rezeki semakin lancar, kita juga bisa membaca zikir, Ya Fatah, dan Ya Razzaq. Bacalah, Ya Fatah, yang berarti, Maha Pembuka, sebanyak 3 kali setelah salat subuh untuk membuka pintu rezeki dari berbagai arah dan memudahkan segala urusan. Bacalah, Ya Razzaq, yang berarti, Maha Pemberi rezeki, sebanyak 3 kali setelah salat duha. Salat duha sendiri adalah salah satu amalan yang dapat melancarkan rezeki, dan ditambah dengan bacaan ini akan semakin meningkatkan keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dengan rutin mengamalkan zikir-zikir ini, kita akan memperoleh banyak keutamaan dan rahmat darinya. Manfaat dari zikir dan mendekatkan diri kepada Allah sangatlah beragam. Salah satunya adalah menenangkan hati dan menjauhkan kita dari kecemasan dalam menghadapi kehidupan dunia. Ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, setiap usaha yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan. Hal ini tidak hanya membantu melancarkan rezeki dengan cara yang halal, tetapi juga berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan setiap hari, serta membuka pintu kemudahan dalam berbagai urusan,
baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang merasakan kesulitan dalam mencari nafkah, mengalami usaha yang tak kunjung membuahkan hasil, atau merasa penghasilan selalu kurang. Mungkin kita lupa untuk melibatkan Allah dalam setiap langkah usaha kita. Ingatlah bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki dan tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang selalu berusaha dan berdoa. Mari kita biasakan diri untuk mengamalkan zikir yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jangan hanya bergantung pada kerja keras saja, tetapi sertakan pula doa yang tulus dan zikir yang ikhlas. Semoga dengan mengamalkan zikir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki yang luas kepada kita, memberkahi setiap usaha kita, serta menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Nya. Saudaraku, kehidupan ini merupakan perjalanan menuju akhir yang kekal. Dalam perjalanan tersebut, kita akan menghadapi berbagai ujian, termasuk yang berkaitan dengan rezeki. Namun, kita harus yakin bahwa rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tertukar. Tugas kita sebagai hamba adalah berusaha dengan sepenuh hati, menjaga keikhlasan dalam setiap langkah, dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Memberi. Janganlah kita merasa putus asa ketika belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Mungkin Allah sedang menunda, bukan karena Dia tidak ingin memberi, tetapi karena Dia ingin menguatkan hati kita terlebih dahulu. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, bersabarlah, karena tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada usaha yang tidak dihitung oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini mengingatkan kita bahwa rasa syukur adalah kunci utama untuk menjaga dan menambah rezeki. Maka, sekecil apapun nikmat yang kita terima hari ini, ucapkanlah syukur, karena itulah awal dari datangnya nikmat yang lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya rezeki akan mencari seorang hamba seperti kita mencari ajal, adalah proses yang pasti akan tiba." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah mengingatkan kita bahwa rezeki akan selalu datang kepada kita selama kita masih hidup. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk merasa cemas atau iri kepada orang lain. Yang terpenting adalah memastikan bahwa cara kita dalam menjemput rezeki adalah melalui jalan yang halal dan dipenuhi keberkahan. Marilah, saudaraku, kita terus berusaha untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan hanya fokus pada mengejar rezeki semata, tetapi juga kejarlah keberkahannya, karena keberkahan itulah yang akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Teruslah bersedekah, berdoa, dan bertawakal. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-Nya yang berusaha dan berserah diri. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan dalam video ini menjadi pengingat yang baik bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah kepada kita, serta memberikan kekuatan untuk terus istiqomah di jalannya. Amin ya Robbal Alamin.